kabarnya nih sahabat-sahabat siswa kita di sini banyak banget ngasilin karya-karya yang bagus-bagus banget. Pasti pengen tahu kan? Tenang aja. Oh ya nih, ngomong-ngomong soal banjir, pasti udah nggak asing kan di telinga sahabat di rumah. Banjir itu emang sering terjadi di musim penghujan ya, apalagi di daerah yang berpotensi banjir. Terus banyak banget mengakibatkan kerugian, terutama kerugian material, bahkan juga kerugian korban jiwa. Oh ya, ngomong-ngomong soal banjir, nah, sahabat-sahabat siswa kita di SMKN 1 Katapang Kabupaten Bandung ada kegiatan yang berhubungan dengan banjir nih. Mau tahu kayak gimana? Tenang, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan menjumpai salah satu dari mereka. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu ya profil SMKN 1 Katapang Kabupaten Bandung. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Katapang yang berlokasi di Jalan Cerit, Terusan Kopo kilometer 13,5 Soreang, Kabupaten Bandung, dibangun pada tahun 1999 di atas tanah seluas 2 hektar bantuan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Sedangkan pembangunan gedung beserta peralatan dan sarana pendukung kegiatan belajar diperoleh dari sumbangan pemerintah Jepang. Sahabat siswa, adapun jurusan bidang keahlian yang ada di SMK 1 Negeri Katapang Kabupaten Bandung, yaitu jurusan bidang keahlian elektronika industri, teknologi penyempurnaan tekstil, teknik mesin perkakas, dan jurusan bidang keahlian teknik mekanik otomotif. Adapun visi misi SMK Negeri 1 Katapang, yaitu sebagai pusat penyiapan sumber daya manusia yang berimpact, iman dan takwa, dan menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi berkualitas, profesional sesuai kualifikasi industri. Untuk menghadapi era milenium, pihak sekolah terus melakukan peningkatan kualitas pengajar dengan mengirim guru-guru ke berbagai macam pelatihan baik di tingkat regional maupun tingkat nasional. SMK Negeri 1 Ketapang Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Carma Rahmat juga terus berupaya mengembangkan wawasan serta pengetahuan para guru dengan memberikan kesempatan meneruskan jenjang pendidikan formal baik itu diploma 4, tingkat sarjana S1, bahkan beberapa guru sedang mengikuti program S2. Sahabat siswa, untuk mencapai hasil lulusan yang berkualitas, profesional SMK Negeri 1 Ketapang Kabupaten Bandung telah dan terus menjalin kerjasama dengan pihak dunia usaha atau industri dalam hal praktek kerja industri, penempatan lulusan dan unit produksi di beberapa perusahaan melalui kerjasama dengan Disnakertrans Kabupaten Bandung, Bursa Kerja Khusus, sehingga sekitar 65% lulusan SMK Negeri 1 Katapang telah terserap di berbagai lapangan kerja, baik perusahaan yang ada di wilayah Bandung, Jabotabek, Batam, dan tempat-tempat lain di Indonesia. Sedangkan 35% berkiprah di bidang wira swasta dan meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Sahabat, SMK Negeri 1 Katapang Kabupaten Bandung memiliki banyak prestasi dalam event perlombaan baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Beberapa piala bergengsi sempat diperoleh seperti juara 2 dan 3 pada lomba LKS SMK tingkat Jawa Barat untuk bidang lomba mesin perkakas dan las welding, dan juara 1 lomba LKS SMK di bidang Mechanical Computer CAD tingkat nasional yang berlangsung di Bali pada tahun 2005, yang mana pada tahun 2006 ini direncanakan akan mewakili SMK-SMK di Indonesia pada lomba ASEAN Skill Competition di Brunei Darussalam. Nah, sahabat siswa di rumah, itu tadi ya profil SMKN 1 Katapang Kabupaten Bandung. Gimana, sekolahnya enak ya? Oke, gimana tadi janji saya bakal ngajak sahabat di rumah untuk lihat kegiatan-kegiatan sahabat-sahabat siswa kita di sini. Nah, kebetulan saya udah ada di depan gedung jurusan elektro, di mana sahabat-sahabat siswa kita sedang melakukan proses pembuatan dan perakitan alat pendeteksi dini banjir. Nah, pasti pengen tahu kan gimana proses dan kegiatannya? Yuk, langsung aja kita jumpain mereka. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada asik ngapain nih? Oh, ini lagi mendesain salah satu rangkaian detektor banjir ya. Oh iya, rangkaian detektor banjir itu ya? Iya. Ini rangkaian apa namanya? Rangkaian pemancar? Ya, rangkaian pemancar. Salah satu untuk yang disimpan nanti di dekat sungai itu kan kita menggunakan detektor banjir jarak jauh. Sehingga
harus Perlukan menggunakan pemancar. rangkaian pemancar dasarnya yang paling utama. Oh Sehingga- ini desain yang ya, paling dasarnya, paling rangkaian dasar, paling rangkaian dasar. pemancar. Ya. Gimana nih bikinnya, susah nggak? Ribet ya kayaknya. Ya lumayan untuk menentukan komponen-komponennya, harus hafal bentuk-bentuknya, sehingga lumayan ketelitiannya juga harus Kelihatan diperhatikan. harus tinggi, harus telaten ya. Iya, lumayan. Soalnya nanti kalau misalnya ada yang kesalahan-kesalahan nanti fatal kesananya ya. Ya pasti itu. Oke, terus ini desain rangkaian selanjutnya ada desain apa aja nih? Untuk selanjutnya ada rangkaian band pass filter. Oh ya, band Ini pass filter band pass ya filter, namanya. iya. Oke. Ini rangkaiannya digunakan untuk memilih gelombang yang dikirim, ya, untuk mendeteksi. Ya, jadi sinyal yang dikirim kita itu ada 3, 1 kHz, 5 kHz, dan 10 kHz. Oh, jadi ini intinya ini band pass filter ini buat menyeleksi frekuensi yang dikeluarkan buat ini Iya. alat ini. Ya, jadi dari pemancar dikirim salah satu dari 3 itu, nanti dari rangkaian band pass filter ini bisa ketahuan rangkaian mana, sinyal mana yang keluar. Jadi rangkaian salah satu rangkaian ini akan aktif ketika sinyal-sinyal itu datang. Gitu. Oh gitu. Iya. Wah, susah juga ya, banyak juga gambar-gambar Ya, komponen. apalagi ini menggunakan IC ya. Jadi Oh, IC iya. jadi lebih rumit untuk penggunaannya. Oke, susah juga ya kayaknya. Untuk pendesainnya juga kemarin cukup lama ya, 3 harian untuk Oh, 3 hari untuk menentukan pendesainnya. berapa frekuensi, berapa nilai komponen-komponen itu lumayan lama. Oh, gitu ya. Ya. Susah juga. Oke, terus proses desain rangkaian selanjutnya ada lagi? Selanjutnya ada yang tadi kita bicarakan untuk mengirimkan sinyal itu ya, Untuk di sini. mengirimkan sinyal, Mengirimkan sinyal namanya osilator. Osilator. Oh, ini ya. Osilator gelombang audio, kemudian jadi Berfungsinya kayak gimana? fungsi untuk membangkitkan sinyal yang kita maksud tadi 1 kHz, 5 5 kHz, dan sama. 10 kHz. Nah, dari sini bisa ketahuan, bisa dibangkitkan sinyal-sinyal, bahkan bisa disimulasikan langsung Oh iya. ya gelombangnya. Kalau Oh ya, bisa ditunjukin ya? ya langsung kan, jadi gelombangnya kita gelombang kotak gitu. Oh, yang itu bisa dikirim. ditunjukkan ya gimana? Gimana sinyalnya? Itu kan berubah-berubah. Nah, Itu nanti berdasarkan apa tuh, berubah-berubah apa bentuk gelombangnya? berdasarkan nilai-nilai komponennya, jadi ada perhitungannya lagi. Oh, berdasarkan level-levelnya ya? Iya. Terus Jadi- kayak gimana kalau misalnya level 1 kayak gimana? Level 1 misalnya berapa kilohertz nanti diterima oleh band pass filter, masuk ke indikator dan seterusnya seperti itu. Kemudian setelah ini proses selanjutnya yaitu pembuatan PCB. PCB-nya ya? Ya, Oke. buatan PCB nah, seperti ini. Ini Jadi ya. dari skematik seperti ini ya, skematik. Ini namanya skematik. Jadi untuk komponen-komponen dasar, skematik. Nah, kita dibuat untuk menjadi PCB atau rangkaian jalur tembaga ya. Nah, ini lumayan rumit juga karena supaya tidak Ini nggak secara manual ya, harus Iya. melalui komputer soalnya biar buat ketepatannya Iya. juga ya. Ya kalau kan terbatas untuk ini, misalnya takutnya ada yang nabrak lah kalau gimana. Jadi untuk komputer jadi bisa lebih canggih. Biar lebih jeli Jadi ya. asalnya seperti ini, polos. Asalnya seperti ini polos. ya. Ini Di PCB polos polos kayak- aduh, namanya. oh gitu. Nah, langsung dibuat nanti di print out. Dari komputer, Ya, kayak komputer gini. langsung dimasukkan. Kayak gini, kalau Iya. digambar langsung Gambar ke pakai tembaganya. Pakai spidol. Oh, pakai spidol aja? Iya. Kalau digambar kayak gini, berdasarkan gambar ini. Iya, ya harus sesuai karena untuk komponen udah pasti ukurannya. Ya, Itu sederhana banget ya? Iya, lumayan. Tapi walaupun sederhana tapi Susah ya susahnya itu. bikinnya. Iya. Oh ya, menentukan ininya Menentukan ya. itunya. Ini apanya sih, tolong jelasin dong. Itu untuk dudukan komponennya. Nanti komponen untuk disolder kan harus ada dudukannya. Ini kakinya itu masuk, nanti baru disolder. Nah, ini di namanya sini pad titik-titik nanti. ini. Hasilnya nanti namanya pad. Ini Oh, pad, pad kaki namanya. IC, ini pad komponen biasa. Nanti kalau sudah ini proses ini PCB ini kayak gimana udah ini? Untuk PCB nanti bisa langsung dimasukkan komponen-komponennya. Ya, bisa nanti di sebelah sana bisa kita lihat. Oh gitu. Oke deh, sahabat siswa di rumah, ternyata setelah jadi PCB kayak gini ada proses-proses selanjutnya. Pasti mau tahu? Yuk langsung aja. Nah, jadi ini setelah digambar jadi hasilnya seperti ini. Pasti kayak gini. Ya, setelah ini langsung kita lanjutkan dengan pelarutan. Pakai cairan apa itu dilarut? Cairan ini? ferrichloride. Ya. Ferrichloride ya. Jadi tembaga yang tidak kena spidol itu nanti akan hilang. Oh, iya. Sehingga yang tersisa hanya jalur-jalur yang bekas spidol itu. Sehingga akan membentuk suatu jalur rangkaian. Itu dilarutinnya kayak gimana, biasa aja gitu? Larutan ya digoyang-goyang aja. Oh, digoyang-goyang. Jadi nanti lama-lama akan kegesek oleh larutan ferrichloride sehingga akan hilang yang tidak tertutup oleh Ya spidol. nggak kepakainya. Ya. Oke. Setelah itu bisa dilihat, Bisa dilihat yang jadinya kayak sudah gimana? jadinya. Bisa pinjam. Nah, setelah jadinya seperti ini. Oh, kayak gini. Jadi yang hilang itu yang Yang hilang tidak itu kena yang nggak kena kena spidolnya. Iya. Jadi yang ada jalur-jalur ini tadinya pakai spidol seperti itu.
Ya, sahabat di rumah, ini dia PCB yang udah dilarutkan menggunakan cairan ferrichloride ya. Jadi yang nggak kena spidolnya tuh jadi hilang-hilang, jadi kayak gini. Ya. Terus setelah ini ada proses apa? Setelah lagi? ini ada proses pemasangan komponen dan Pemasangan. penyolderan. Bisa kita lihat langsung sebelah sini. Ini ya. Nah, ini penyolderan untuk komponennya. komponen. Ini salah satunya untuk penpas filter. Infas filter disolder ya, Pak? Ya, disolder. Dipasangin gitu Dipasangnya resistor, resistornya. komponen, kapasitor semuanya dipasang sehingga nanti bisa langsung diuji coba. Di sini ini sedang penpas filter. Kemudian sebelah sini bisa dilihat ini rangkaian osilator yang Ini dari rangkaian osilator, pembangkit gelombang kotak itu. Ya. Itu cukup lumayan harus hati-hati. Nanti soalnya kena panas Ya, takutnya. panas ya, melepuh lumayan. Kok perempuan juga bisa ya? Harus perempuan perkasa gitu. Oh gitu. Ya, setelah ini rangkaian relay untuk Relaynya. sensornya. Oh, ini osilator. Kalau itu apa tadi? Band pass filter Band pass untuk di filter. penerima. Ini osilator, ini relaynya. Ya, relay untuk saklarnya. Komponennya yang digunakan apa aja nih? Ya, yang dihubungkan. Untuk relay ya cuma relay, dioda dengan transistor. Oh, pakai dioda juga. Jadi dioda untuk penjaga itu supaya tidak jebol. Oh, gitu. Lilitan. Terus untuk penpas ya seperti IC op-amp, resistor dan komponen standar lain. Terus untuk osilator pakai IC timer 555 sehingga bisa menghasilkan gelombang kotak. Nah, seperti itu. Oh, gitu. Dengan Yang membuat gambar gelombang kotak-kotak itu apa tadi? IC 555. IC 55. IC timer. IC timer. Iya. Oke, terus selanjutnya ada apa lagi nih? Setelah ini hasil yang sudah disolder tersebut bisa dilihat Langsung dirangkaikan. Nah, ini langsung di casing. Sini tempat pengetesan menggunakan multimeter. Yang bisa dilihat ini rangkaian pemancarnya. Kenapa harus dites dulu pakai multimeter? Ya soalnya Takutnya nanti alatnya nggak bisa bekerja dengan baik gitu. ya, takut tidak dipasang tidak jalan seperti itu. Jadi harus dicoba dulu ini pemancar. Ini pemancarnya. Nah, ini rangkaian tadi relay. Oh, ini relaynya. Nah, ini osilator. Yang Ini kecil. osilatornya ya? Iya, Ini pembangkit gelombang. osilatornya. Nah, kemudian ini catu daya. Nah, Ini catu catu daya daya. untuk menggerakkan semua rangkaian. Semuanya dihubungkin. Ya, ini jadi semuanya digabung jadi rangkaian pemancar. Yang transmitternya ini. Oh, ini semuanya digabungin yang tadi itu Ya. langsung jadi ini udah jadi Iya, pemancarnya. jadi udah jadi pemancar, pasang antena terus Tinggal pasang dipasang sensor. Oh, ini dia sensornya. Nah, sahabat di rumah, ini dia sensornya. Kayaknya sederhana banget ya. Kenapa harus paralon gitu? Ya, untuk nantinya jangan paralon ya, soalnya untuk paralon tidak tahan lama. Oh, Jadi, ini karena cuman buat untuk sampling aja sampel ya? sama simulasi ini kita gunakan paralon dengan kabel. Dengan kabel. Iya. Kenapa dihubungkan kabelnya? Buat mengantarkan listrik ya? Mengantarkan listrik. Jadi air kan bisa mengantarkan listrik sehingga ketika ada yang kabel tegangan dengan kabel ini masuk ke air sehingga air harus mengalir itu. Iya, Nanti akan teruskan ke pemancar. Oh, jadi ini harus alat pemancar ini Pemancar dihubungkan ini. dengan alat sensor ini. Ya, sensor. Ya. Udah ya, kayak gini sederhana. Terus setelah ini kayak Setelah gimana? itu bisa dilihat untuk simulasi ini Simulasinya ya. dipersiapkan simulasi untuk sungai. Ini buat proses. Jadi, itu lagi kenapa buat untuk pemasangan keran. Buat pemasangan kerannya. Terus untuk pengisian air. Setelah itu ini bisa dilihat ini di simulasi sungainya ini. Ini apa ya? Buat jadi sampling, jadi ceritanya sungainya ya. Iya, sehingga ini diberi level 1, Salah satu. 2, dan 3 disesuaikan dengan sensor yang tadi dipasang nih di dalam. Oh, jadi tadi alat sensornya dimasukin Ya. di sini ya. Iya, dimasukkan ini air akan naik level 1, level 2, dan level 3. Nanti akan ngeluarin sinyal kayak Dua gitu. sinyal sehingga nanti diterima oleh penerima diubah bentuknya menjadi oleh indikator, alarm atau lain. Di sini untuk airnya bisa pakai pompa air biasa. Oh, bisa pakai omong. Iya. Oh, tapi nanti kayaknya di kehidupan nyata nggak akan pakai gini ya. Kan Ini buat pasti sampling aja. Untuk di kehidupan nyata nanti dipasang di sungai atau Dipasang di sungai. di sungai kan rawan banjir biasanya di sungai seperti itu. Ya, sahabat di rumah, ini ceritanya ini jadi kayak bak kecil gitu. Jadi nanti alat sensor yang tadi itu bisa dihubungin ke sini, terus ini ada level-levelnya juga. Nanti ke level 1 mengeluarin sinyalnya kayak gimana, terus level 2 juga sinyalnya beda lagi. Oke, terus bisa langsung uji coba ya. Ya. Oke, sahabat di rumah, kita langsung uji coba aja ya. Bahkan, nah ini gelombang namanya yang keluar. gelombang FM-nya ini. Ini gelombang Nah, FM. tapi gelombang yang di bawahnya 1 kHz itu tidak kelihatan karena digabung. Nah, nanti kita gunakan alat namanya demodulator. Jadi untuk memisahkan gelombang pembawa dengan gelombang yang di bawahnya. Ya. Oh, buat misalnya gelombang yang di bawah sama Iya. yang nggak di bawahnya. Jadi untuk mendeteksinya itu pakai demodulator sehingga nanti alat yang selanjutnya bisa bekerja. Ya, kemudian
Bisa dilihat, dicek dulu. Ini kenapa nih kalau gelombangnya kayak gini berarti kenapa? Ya, gelombang MM kan bentuknya. Kayak gitu aja. Iya. Oh, iya. Gelombangnya seperti itu, sinusoida. Tergantung dari pemancarnya gelombangnya. Jadi tergantung dari pemancar, keadaan pemancar bagaimana, sehingga dari penerima juga akan berubah-ubah. Ya, seperti itu bisa dilihat. Iya. Terus? Nah, setelah itu. Nah, itu apa tuh yang 90 apa? 90,5. Jadi itu besarnya frekuensi yang digunakan. Jadi yang pemancar 90,5, yang penerima juga harus 90,5. Jadi yang 90,5 itu frekuensi carrier-nya, bukan. Frekuensi carrier-nya. Sedangkan frekuensi yang di carrier-nya itu yang 1 kHz, 5 kHz sama 10 kHz itu. Oke, terus selanjutnya? Selanjutnya kita lihat sebelah sana. Ini proses pengukuran ya. Sedang memasang ini. Ya, ini yang tadi pemancar yang tadi di sebelah sana kita pasang. Nah, kita lihat sebelah sini. Iya tadi. Nah, jadi bisa dikasih lihat. Ya. Ini baru sampai level 1, jadi masih waspada. Kena level 1 ya. Tunggu sampai level 2, nanti akan siaga. Jadi sebelum banjir terjadi, ketika air sungai naik, penduduk tuh sudah tahu keadaan sungai itu bagaimana, apakah sedang waspada. Berkat ini ya, pendeteksi banjir. Ya, pendeteksi banjir bisa ketahuan, bisa dilihat, jadi waspada. Misalnya penduduk, oh sungai sedang keadaan waspada, harus bersiap-siap. Oke. Nah, bisa dilihat, hampir mendekati level 2. Ya, coba. Kita lihat ini mati. sampai level 2 kita lihat. Yang 1 harus nyala, yang waspada. Nanti berubah ke siaga. Kita lihat sudah penuh. Jadi tunggu, belum. Melewati terus kabelnya ya. Ya, tuh kan kabel kedua sudah kena. Sudah kena. Tuh, langsung pindah. Oh, ini langsung siaga. Langsung ke siaga. Jadi otomatis ketika ke level 2 yang level 1 harus padam. Jadi intinya ini ketika air mengenai kabel-kabel dalam level-level tertentunya langsung si air ini langsung mengatakan listrik dan langsung menghubungkan ke lampu ini yang bisa mendeteksi banjirnya. Ya, jadi setelah itu setelah air itu kena, itu akan mengaktifkan osilator yang tadi dikirim. 1 kHz, yang tadi level 1, terus 5 kHz, level 2, kemudian ketika 10 kHz, level 3. Jadi dari pemancar itu terima oleh penerima. Setelah itu dari output ini ke band pass, dari band pass digunakan untuk mensaklar lampu. Seperti itu. Udah mendekati, kita lihat ya. Coba. Aduh, sedikit lagi. Ya, ditunggu lagi. Wah, keren deh, berhasil. Iya, akhirnya. Keren deh alatnya, pokoknya selamat ya. Pokoknya terus aja berkarya, terus hasilin karya-karya yang keren-keren. Oke, makasih ya udah ditemenin. Oke, sahabat siswa, tadi udah lihat ya gimana proses pembuatan alat pendeteksi dini banjir di SMKN 1 Katapang ini. Keren banget alatnya. Pokoknya tadi kita udah tahu gimana persiapannya, alat-alatnya, dan pendesainannya, dan prosesnya juga tadi udah uji cobanya ya. Pokoknya keren banget. Dan kalau menurut saya sih kayaknya alat ini udah bisa digunakan di potensi banjir untuk meminimalisir kerugian korban jiwa dan juga kerugian material ya, seenggaknya untuk mengantisipasi untuk datangnya banjir ya. Oke, sahabat siswa di rumah, itu tadi ya. Terus masih banyak juga karya-karya sahabat siswa kita di sini yang lainnya yang nggak kalah keren. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya penjelasan Kepala Sekolah SMKN 1 Katapang Kabupaten Bandung tentang gimana sih dukungan beliau untuk terhadap siswa-siswanya di sini untuk kegiatan ini. Oke. Berbicara pengelolaan sekolah, khususnya SMK Negeri 1 Katapang yang pada saat ini mempunyai siswa sebanyak 788 dengan 4 program studi, yaitu program studi elektronika industri, mesin perkakas, teknik otomotif, dan teknologi penyempurnaan tekstil, maka kami harus mengelola sumber daya manusia tersebut secara profesional. Berbicara mengenai pengelolaan siswa-siswi di SMK Negeri 1 Katapang, alhamdulillah berkat kerjasama yang harmonis antara para orang tua siswa dan pengelola yang ada di SMK Negeri 1 Katapang melalui unsur pemerintah Kabupaten Bandung, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, kepala sekolah,
ibu bapak guru, staf tata usaha, pengelolaan yang ada di SMK Negeri 1 Katapang selama ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Alhamdulillah di sekolah kami SMK Negeri 1 Katapang kegiatan ekstrakurikuler sudah relatif lengkap. Mulai pramuka, paskibra, pencinta alam, kesenian, kerohanian, olahraga prestasi, marching band, PMR, dan yang sedang dikembangkan adalah karya ilmiah remaja. Wadah KIR, karya ilmiah remaja, adalah untuk membentuk siswa melakukan langkah-langkah inovatif, atau dengan istilah lain penelitian yang bersifat kecil-kecilan. Kita tahu bahwa teknologi yang besar itu mulai dari hal yang kecil. Betapa bangga kita melihat putra-putri kita setelah lulus, setelah tamat, selain dia mempunyai keterampilan, dia juga mempunyai jiwa mandiri. Kemudian berbudi pekerti yang luhur. Dan ada satu kebanggaan lagi baik bagi orang tua, pemerintah maupun sekolah. Siswa mampu melakukan penelitian-penelitian. Oleh karena itu, wadah ekstrakurikuler yang bernama karya ilmiah remaja yang bersifat penelitian sesuai dengan bidang keahliannya sangat kami dukung. Sahabat di rumah, kembali lagi dengan saya Bunga. Nah, sekarang saya udah ada di depan gedung jurusan tekstil, di mana sahabat-sahabat kita di dalam sedang membuat sebuah karya. Nah, pasti penasaran deh karyanya apa? Ya udah, biar penasarannya terjawab, langsung aja yuk kita menjumpai mereka dan kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu dari mereka. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain? Lagi pada asik ya. Wah, ini pada ya mau bikin tutup galon ya. Iya. Nah, prosesnya kayak ada apa aja nih? Ini ada 9 proses. Yang pertama, persiapan kain grey. Yang kedua, persiapan peralatan, bahan dan cat. Yang ketiga, proses penghilangan kanji. Yang keempat, proses coloring bleaching. Yang kelima, pengerjaan motif jemputan atau ikatan. Yang keenam, pencelupan. Yang ketujuh, pembukaan motif jemputan atau ikatan. Yang kedelapan, proses pencucian dan pengerian. Yang kesembilan, pengerjaan pembuatan tutup galon. Nah ini nih, kalau proses curing bleaching ini kayak gimana sih? Jelasin dong, tuh apa nih bahan-bahannya, resepnya? Resepnya ini curing bleaching untuk memutihkan kain dan untuk mutihin kain dan untuk menghilangkan zat-zat pigmen dari alam, dan hasilnya dapat dilihat seperti itu. Oh gitu ya. Nanti jadi buat curing bleaching ini buat mutihin kain yang mau dipakai nanti. Iya. Jadi kalau nggak putih nggak bisa dalam proses pencelupan. Oh, jadi harus bersih dulu. Iya. Nah ini nih, terus proses pencelupannya kayak gimana nih? Jelasin Proses pencelupan bertujuan untuk memberikan warna pada bahan secara merata dan bersifat permanen. Jadi kalau bisa nggak bisa sampai belang gitu. Jadi hasilnya itu harus baik. Jadi harus rata warnanya gitu ya. Ini waktunya 60 menit 1 jam ya? Iya. Jadi dipanasinnya suhunya ini 80 derajat. Pertama kan masukkan persiapan dulu bahan-bahannya. Jadi biar rada-rada gimana gitu. Pertama cat warna, terus sweating HR, salted HN, anti crash dan kain masukkan dalam suhu kamar. Suhu kamar tuh 30 derajat Celcius selama 15 menit. Sudah 15 menit masukkan ini Na2CO3. Na2CO3 itu apa? Na2CO3 itu natrium karbonat. Terus naikkan waktunya sama 30 menit dengan terus suhu 80 derajat. Udah gitu baru direndam sama 1 jam ya? 1 jam direndam, buang. Terus kita ambil lagi airnya sesuai dengan kebutuhan dan pakai cat ini cuci. Lama juga ya proses pencelupannya. Terus bisa langsung lihat aja ya proses pembuatannya. Yuk. Oke, sini. Nah ini prosesnya. Ini proses pertamanya banget ya. Ya, ini penghilangan kanji. Penghilangan kanji ya. Kayak gimana sih? Pertama kita menimbang dulu bahan zat-zat. Apa nih zat apa nih yang ditimbangnya? Ini desil HLT. Silahkan kayak gini ya.
Ya, berupa cairan. Cairannya. Ini buat apa nih cairan ini? Ini untuk Bikin apa? ini supaya kanji-kanjinya larut. Oh, kanjinya larut. Oke, terus kayak gimana ditimbang? Ya, Terus itu apa tuh? Iya apa? Ini HCl, ini NaCl biar supaya larut dalam air dan mudah gitu untuk dalam proses. Apanya nih yang larut tuh, yang dilarutin? NaCl. NaCl-nya. Terus lanjutnya apa nih? Terus ini Na2CO3 atau soda as larut kan sama dengan ini. Oh, soda asnya dilarutin pakai itu. Ya, pakai air. Nanti ini emang ini larutannya ini mau dikemanain? Entah dalam proses pencelupan. Oh, buat pencelupannya. Oh, jadi buat bikin zat warnanya gitu. Terus apa lagi nih? Terus ini sama proses pencelupan dan proses scoring bleaching. Oh ya, itu apa tuh? Kok keluar asap itu? Ini NaOH plak Itu buat apa? untuk menghilangkan Noda ya? kotoran yang organik itu dari asalnya serat itu ada kotorannya. Seperti lilin, seperti gitulah bawaan alam. Bawaan alam ya. Oke, terus ini apa nih? Proses apa nih? Ini proses jumputan. Proses apa? Jumputan. Jumputan ya. Kayak gimana nih? Seperti gini hasilnya. Oke, proses jumputannya kayak gini. Jadi ini tuh buat apa tujuannya? Ini digini-giniin biar apa? Ini kan Memberi motif pada kain. Memberi motif pada kain. Pas dicelup ada yang warnanya yang putih-putih sama. Oh, makanya diikat-ikat kayak gini. Oh, jadi nanti biar kayak gini ya. Nanti Oh, ini motifnya ya? Nah, sahabat di rumah, ini dia motif buat di proses jumputannya ya. Jadi digini-giniin kain yang udah di bleachingnya. Jadi nanti akan diberi warna kesininya untuk memberi motif kayak gini. Nanti bisa kita lihat hasilnya. Oke, terus kita lihat langsung aja. Nah, ini kayaknya yang dijumput ya. Ini gimana ini sekarang? Ini dimasukin setelah kan ini tadi bikin Ini zat jumputan warnanya gitu. ya? Udah ini tuh Udah zat larutan warnanya. buat nyelupnya. Langsung buat ya. Langsung dimasukin ke sini. Oke. Ntar menghasilkan motif yang seperti tadi berwarna dan seperti itu. Pertama dimasukin Pertama coba tunjukin dulu, masukin. Nah, ya, dimasukin dibiarin selama 15 menit 15 suhu menit. suhu kamar kemudian udah gitu tadi dikasih NaCl yang udah dilarutin biar awet warnanya. enggak biar membantu penyerapan Oh, biar gitu dikasih NaCl udah gitu Oh, ini direndam-rendam biasa aja. direndam selama 15 menit dulu 15 udah gitu menit. dikasih NaCl udah dikasih NaCl udah 30 menit dipanasin Oh, dipanasin. sampai suhu 80 derajat sama dikasih Na2CO3 Ini warnanya warna apa sih? orange Warna orange ya. Percampuran dua warna. Oh, gitu. warna tunggal. Terus ini apa nih? Ini proses scoring bleaching sebelum proses Sebelum ini. proses ini. Oh, ini buat tadi ya buat nge-bleaching itu. Jadi buat menghasilkan warna yang lebih Putih putih bersih. dan Jadi lebih mudah nyerap warnanya. Oke, bisa lihat hasilnya nggak? Itu ya. Oke, setelah proses pencelupan dan jumputan, ikatan-ikatannya dibuka langsung dalam proses Ini pakai mesin press ya. ya agar kainnya lembab. Dan setelah proses ini Diperes gitu ya. proses ini terus langsung ke proses pengeringan Pengeringan. dengan Ini mesin apa ini namanya? stenter Stenter ya. Pakai suhu yang berapa sih? 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius ya. Nanti bisa langsung kering ya. Iya Oke, langsung. terus gimana hasilnya? Oh, ini. Mas panas tar. Oh, ya. Ini hasilnya. Ini hasilnya langsung kering ya. Oh ya, sobek tuh. Nah, ini. Ya, awas. Oh, panas ya. Oh, panas. Oh, langsung kering ya. Suhunya soalnya tinggi kali ya. Terus nanti ini kalau dijahitnya berapa lama sih proses keseluruhannya? Proses pembuatan ini? keseluruhannya kurang lebih 6 jam 6 jam ya. sampai tutup galon. Nah, ini sahabat di rumah, ini dia setelah mengalami proses pemerasan dan pengeringan. Langsung dijahit aja yuk, kita lihat. Iya, Ya langsung. Dan ini ada yang udah jadi. udah jadinya ini. Ini dijahitnya berapa lama? Sebentar kok Sebentar bisa. kok ya. Nah, oh ini ditambah-tambah aksesoris gitu ya. Oh, ini Jadi jadi biar lucu unik banget. dan lucu. Oke, sahabat di rumah, ini dia hasil akhirnya.
Jadi setelah dijahit terus ditambah aksesoris pakai pita, terus pakai aksesoris lucu biar tambah menarik. Terus ini bisa langsung dipakai atau juga bisa langsung digunakan ya. Aduh, bagus banget. Pokoknya keren. Terus selain karya ini ada lagi nggak? Ada seperti bikin sal dari rajutan, terus ngejahit baju, terus ngecat, banyak deh. Makasih udah ditemenin ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Oke, sahabat di rumah, itu tadi ya gimana proses pembuatan tutup galon. Tapi selain tutup galon, sahabat-sahabat kita di program jurusan teknologi pencelupan banyak banget ngasilin karya-karya yang gak kalah keren-kerennya. Pokoknya sahabat di rumah jangan mau kalah dong. Bisa ditiru kok di rumah, bisa diikutin. Siapa tahu bisa jadi ladang usaha kan, terus bisa nambah uang jajan kita. Aduh, sahabat di rumah masih banyak sebenarnya karya-karya sahabat kita yang lain ya, yang gak kalah bagus. Tapi waktu juga yang misahin kita, tapi nggak apa-apa. Akhir kata, jangan pantang menyerah, terus berkarya. Sampai jumpa di program Karya Siswa bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.